Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Farozi di channel Kopi Institute. Nah, kali ini saya akan membahas ceramahnya Gus Nur ya. Mengkritik ceramahnya Gus Nur, yang mana Gus Nur itu bilang kalau ulama itu bisa hewan. Ya, padahal hewan itu nggak bisa berpikir loh ya. Nah, ada beberapa poin yang saya ambil untuk dijadikan kritik kepada Gus Nur atas ceramahnya tersebut. Pertama, tentang ulama. Kedua, ijtihad. Ketiga adalah penafsiran Al-Quran. Oke, kita ambil dari tentang ulama terlebih dahulu. Oke, yang dimaksud dengan ulama itu apa sih? Nah, tolong Pak Sugi perhatikan. Definisi ulama yang saya catat di sini adalah seseorang yang memiliki bidang ilmu agama yang mana dia itu berakhlak baik ataupun berakhlakul karimah dan bisa dijadikan suri tauladan dan menaburkan kecintaan bukan kebencian. Dakwanya itu dia itu merangkul bukan memukul, dan dakwanya itu mengajak bukan mengejek apalagi mencela. Itu definisi ulama. Kita tarik lagi ya, seseorang yang memiliki bidang ilmu agama berarti dia itu kan bisa berpikir, sementara hewan itu bisa berpikir atau tidak. Nah, coba dipikirkan Mas Nur. Nah, terus dalam ceramahnya tersebut dia mengaku berijtihad. Nah, saya akan bahas tentang ijtihad ya. Syarat yang dimaksud dengan ijtihad itu apa sih sebenarnya? Nah, kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari Al-Quran maupun hadis. Nah, syarat-syarat untuk menjadi mujtahid itu apa sih? Pertama, dia itu harus beragama Islam, ya, mampu menguasai yang namanya ilmu bahasa Arab, nahwu dan shorof. Itu aja deh dulu. Kalau Pak Sugi itu tidak bisa berbahasa Arab, ya maksudnya dalam bidang ilmu bahasa Arab, dan juga tidak bisa memahami apa itu nahwu dan shorof, tidak mempelajari nahwu dan shorof, berarti ijtihad dari Pak Sugi itu ditanda tanyakan. Paham? Dan kedua, menguasai Al-Quran, ya, menguasai seluruh Al-Quran dan jangan menjadikan satu ayat Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Karena kenapa? Masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Ada seseorang mengambil satu ayat dijadikan sumber hukum itu di surat An-Najm yang mana wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seseorang kecuali yang telah dikerjakan. Maksud dari hukum ini, maksud dari Al-Quran di sini, ada seseorang yang menafsirkan bahwa berdoa kepada orang yang telah meninggal itu tidak ada apa-apanya. Nah, tentu ayat tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Nah, salah satunya di sini ada alladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Jadi syarat untuk menjadi mujtahid itu, ya. Terus ketiga, mufasir, ya. Syarat-syarat untuk menjadi mufasir itu apa sih? Pertama, dia itu harus beragama Islam, ya. Kedua, hafal Al-Quran. Ketiga, ahli bahasa Arab ataupun ilmu balaghah. Nah, mengetahui asbabun nuzulnya dan mengetahui sejarahnya. Dan tidak terlepas dari ilmu nahwu dan shorof. Gak bisa, ya jangan dakwah seperti itu, menafsirkan ayat Al-Quran dengan melenceng. Jangan, harus belajar terlebih dahulu. Itu untuk Pak Sugi ya. Nah, Pak Sugi itu
menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan kontemporer katanya. Tapi tafsiran Al-Quran dengan kontemporernya versi Pak Suki itu melenceng, ya, melenceng banget. Oke, saya juga ada tafsir kontemporer sekarang itu, ya misalkan katakanlah tafsir tentang bab jihad, ya. Jihad yang dikatakan jihad itu apa sih? Ya mungkin banyak orang yang mengatakan jihad itu adalah perang dengan senjata. Padahal kalau kita melihat jihad yang sekarang ini apa sih? Ya menuntut ilmu juga berjihad. Ya berperang juga menuntut ilmu. Berperang apa? Berperang melawan kebodohan. Itu loh Pak Suki. Nah terus tafsir kontemporer yang lainnya apa? Banyak seseorang yang melenceng menafsirkan ayat Al-Quran secara kontemporer. Contohnya ini ayat tentang poligami. Contohnya, fankihu ma toba lakum minan nisa matna wa thulas wa ruba. Terus ada ayat lanjutannya lagi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Orang banyak yang salah menafsirkan tentang ayat poligami. Ya. Banyak orang yang salah menafsirkan ayat tentang poligami. Dan mereka tidak tahu sejarah dari poligami ala Rasulullah. Dulu Rasulullah sejarahnya ya, ketika berpoligami setelah menikah dengan Siti Khadijah, itu Rasulullah menikahi janda-janda, ya. Janda-janda yang udah tua. Terus perekonomiannya juga udah lemah. Nah, saat ini banyak orang yang memakai alat poligami itu dipelintirkan untuk menjadikan hawa nafsu, dijadikan ayat selangkangan. Itu loh yang bahaya. Paham? Kalau nggak paham kebangetan Pak Suki. Nah, jadi itu ya, yang dimaksud dengan ulama, yang dimaksud dengan ijtihad, dan yang dimaksud dengan mufasir. Tolonglah sekali-kali belajar. Dan jangan mengambil satu ayat Al-Quran dijadikan sumber hukum. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya Pak Suki. Nah makanya ya saya sarankan ya, kepada Pak Suki ya, saya nggak mencela Pak Suki di sini loh ya. Ya kita sama-sama belajar lah. Ayolah kita belajar ya. Ayolah kita merangkul ya, mengajak kedamaian, kesejukan, bukan mengajak kebencian. Yang dikit-dikit ngatain ini, dikit-dikit ngatain itu. Jangan. Dakwah nggak seperti itu. Dakwahnya Rasulullah nggak seperti itu. Paham toh? Pak Suki ya Allah. Ya mungkin itu aja ya dari saya Pak Suki dan sahabat-sahabat medsos. Jadi kesimpulannya ya marilah kita terus belajar ya. Kalau nggak tahu ya kita tanya ke guru kita. Ada hadis man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabi ya. Barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah jaminkan surga untuknya. Nah, makanya ayolah kita sama-sama belajar bareng. Ayolah Pak Suki kita belajar bareng aja ya. Jangan salah menafsirkan ayat Al-Quran secara kontemporer itu secara melenceng ya. Jangan ya. Udah kita sama-sama belajar aja Pak Suki. Oke, sahabat-sahabat YouTube, jangan lupa di subscribe, like, and komennya, dan sampaikan juga kepada Pak Suki Nur. Oke, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.